Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek pertama kami yang berjudul Generasi Digital yang Cerdas dan Beretika. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Cakra, nama saya Alisa, nama saya Lydia, dan nama saya Teh. Hari ini kita akan mempresentasikan mata pelajaran PKN. Misinya ada syarat utama itu yaitu berbunyi ketemanan yang Maha Esa. Masyarakat Sunda menunjukkan sikap yang sangat beragam yang kuat dan toleran dengan mayoritas pemilih agama Islam dengan angka sebesar 99,8% dibandingkan dengan agama lain. Mereka menjalankan ibadah sesuai keyakinannya serta menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Interaksi sosial mereka tercermin dengan segala saling menghargai antarumat beragama, menjaga kerukunan, serta mendukung kegiatan keagamaan bersama, seperti gotong royong, membersihkan tempat ibadah, atau saling memberi ucapan pada hari raya agama lain. Hal ini sejalan dengan pasal 29 ayat 2 UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk membuat agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi, dalam masyarakat Sunda, nilai ketuhanan tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga mendorong kehidupan sosial yang rukun dan damai. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Isinya adalah budaya suku Sunda menjunjung tinggi kemanusiaan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menunjukkan rasa empati, saling menghormati, dan menolak tindakan yang tidak manusiawi. Misalnya dalam peristiwa duka, warga sekitar akan merasa membantu tanpa diminta. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua yang dinamakan yaitu kajengan dan warga saling menjaga satu sama lain. Nilai ini sesuai dengan pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Interaksi sosial yang berlandaskan kemanusiaan memperkuat rasa keadilan dan solidaritas antar warga. Oke, lanjut. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Masyarakat Sunda dikenal terbuka dan inklusif terhadap perbedaan, baik dalam hal budaya maupun agama dan suku. Interaksi sosial mereka tidak memandang latar belakang, melainkan menekankan persaudaraan. Dalam acara adat seperti hajatan atau kegiatan desa, semua warga terlibat aktif, termasuk pendatang atau warga dari suku lain. Ini mencerminkan semangat kebangsaan dan sejalan dengan pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Budaya sosial masyarakat Sunda menjadi benteng nyata dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam menyelesaikan persoalan, masyarakat Sunda mengedepankan musyawarah untuk merupakan budaya rebut warga atau masih hidup di berbagai daerah, di mana setiap warga diberi kesempatan menyampaikan pendapat sebelum keputusan yang bersama. Nilai demokrasi ini bukan hanya formalitas, tapi menjadi cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Reaksi ini selaras dengan pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Ditetapkan dengan undang-undang. Musyawarah menjadi fondasi utama untuk menjaga kedamaian dan mencegah konflik sosial dalam masyarakat Sunda. Sila kelima yaitu keadilan sosial
mengembangkan status ekonomi, ikut serta dalam kegiatan sosial seperti membangun jalan desa, memperbaiki rumah warga yang roboh, atau membantu panen. Nilai ini mencerminkan upaya menciptakan pemerataan kesejahteraan di tingkat lokal. Praktik ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Budaya suku Sunda menempatkan kebersamaan dan keadilan sebagai nilai inti dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Kita mendengarkan presentasi kami, mohon maaf karena kesalahan. Terima kasih. Ada yang ditanyakan dari kelompok satu? Ada, Bu. Nggak ada? Yakin? Yakin. Oke, silakan kembali ke kursinya masing-masing. Kelompok 7 lanjut. Dipersiapkan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Selamat pagi Budi dan teman-teman. Pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil proyek pertama kita yang berjudul Generasi Digital yang Sudah Berintegritas. Pertama-tama kita akan mempresentasikan hasil proyek mengenai kita. Sebelumnya perkenalkan saya Glenn yang berdiri. Nama saya Mario. Skala pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di Jogja banyak tradisi yang mengandung banyak makna spiritual, seperti upacara adat, contohnya gerebek Maulud dan sekanten, yang selalu diawali dengan doa dan juga penghormatan kepada Tuhan. Masyarakat Yogyakarta menganggap nilai ketuhanan sebagai landasan dalam bertindak, bahkan dalam urusan sosial budaya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya agama berjalan dengan berdampingan, bukan bertentangan. Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, satu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Sila kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Tradisi nyadran di Yogyakarta yaitu ziarah bersama ke makam leluhur untuk mendoakan mereka. Mencerminkan nilai kemanusiaan, masyarakat saling menghormati, tidak membeda-bedakan kaya atau miskin, dan bersama-sama menjaga nilai-nilai kasih, sayang, dan keadilan. Pasal 28 ayat 1 UUD 1945, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan diciptakan dan hati nurani. Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya adalah skala 3, Persatuan Indonesia. Tradisi kirap budaya di Yogyakarta yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk menampilkan kebudayaan daerah secara bersama-sama. Mencerminkan semangat kesatuan dan kesatuan bangsa, semua warga bergotong royong dalam suasana damai dan harmonis. Pasal 32 ayat 1 UUD 1945. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Sila keempat, di Yogyakarta, sistem musyawarah yang sangat hidup, terutama dalam bentuk musyawarah keluhan, yaitu desa. Keputusan penting di masyarakat sering diambil melalui dialog bersama, mencerminkan nilai demokrasi dan kearifan lokal.
Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sila kelima, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tradisi pasar rakyat di alun-alun Yogyakarta misalnya saat Klaten, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi bisa berpartisipasi dan berdagang secara adil, mencerminkan pemerataan kesempatan ekonomi dan keadilan sosial. Tidak ada perlakuan istimewa, semua warga mendapat hak yang sama. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke, adakah masukan, saran atau mungkin pertanyaan? Yakin? Yakin? Coba diamatin dulu. Coba scroll ke atas. Kira-kira ada nggak yang kurang? Coba disimak BP. Ada nggak yang kurang? Bukan turun stop. Nah, kira-kira ada yang kurang tidak? Apa coba? Nah, betul. Sila keduanya. Sila keduanya apa itu? Benar apa enggak? Nah, ini nanti tolong lebih cermat lagi untuk sila kedua. Sedangkan yang lainnya sudah bagus, sudah cocok dan sudah sesuai pasangannya. Untuk kelompok 2 ada yang ingin tanyakan kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Tunjuk jari. Gak ada. Oke, kita kasih kelas buat usaha dan selamat pagi Bu Reni dan teman-teman kalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek satu kami yang berjudul Generasi Digital yang Cerdas dan Beretika. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan kelompok kami, dimulai dari saya, nama saya Elva. Nama saya Indonesia. Nama saya Desiree. Ini gambarnya siapa yang dipuji? Yang pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Mayoritas masyarakat Sunda menganut agama Islam dan yang menilai ketuhanan sangat tampak dalam kehidupan mereka. Sikap religius tercermin dari kebiasaan menghormati waktu ibadah, hidup penuh kasih sayang, serta menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Prinsip yang diterapkan di Sunda yang sejalan dengan surat agama Islam, Tuhan Yang Maha Esa adalah penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan keyakinan agama lain, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Sunda memberikan sebagai sistem kepercayaan lokal juga menempatkan pentingnya harmoni dengan alam dan sesama manusia, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tradisi di Sunda yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa adalah upacara syarat tahun dan berbagai tradisi yang berkaitan dengan kepercayaan lokal, seperti Sunda Waisak. Upacara syarat tahun yang dirayakan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen, mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan hubungan manusia dengan alam yang diciptakan Tuhan. Selain itu, tradisi Sunda Wiwitan yang merupakan kepercayaan hati di masyarakat Sunda juga mengandung nilai-nilai ketuhanan yang dilindungi. Yang lanjut.
29 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 UUD 1945 mengatur tentang jaminan kemerdekaan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara. Pasal ini terdiri dari 2 ayat. 1. Menyatakan bahwa negara berdasarkan kesepakatan yang Berarti yang dipilih ayat 1 ya. Oke, lanjut silakan kedua. silakan. Oke, lanjut. Saatnya jam terbang dimulai. Tinggi, sopan santun, dan budi pekerti. Dalam mereka menggunakan bahasa halus atau lemas sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Budaya ini mencerminkan sikap beradab dan menghormati martabat manusia. Prinsip sili asa sili asi sili aku menjadi pedoman penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang saling mendukung. Gotong royong ataupun dapat dibilang saling hubungan dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud solidaritas kemanusiaan yang berkeadilan dan saling melindungi. Sesuai dengan pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Tradisi Sunda yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah Botra. Botra adalah tradisi makan bersama di alam terbuka yang mencerminkan rasa kebersamaan, kesetaraan, dan gotong royong antar anggota masyarakat. Pasal 93 yaitu Persatuan Indonesia. Masyarakat Sunda memiliki berbagai tradisi yang mencerminkan semangat persatuan. Dalam upacara adat seperti serentakun atau puasa bumi, seluruh warga kumpul tanpa memandang status sosial. Sepakat Sunda yang mengenal mengajarkan hidup rukun, saling mengakui, memaksakan kehendak. Nilai-nilai ini menunjukkan pengalaman yang ketiga, yaitu kesatuan dalam keberagaman yang juga ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk republik. Ini menegaskan bahwa negara Indonesia adalah kesatuan dengan pemerintah berbentuk republik mengenai bentuk negara kita sebagai negara kesatuan. Tradisi Sunda yang sesuai dengan sila 3 Pancasila Persatuan Indonesia adalah di Budi Sunda yang mencakup ciri aksi, ciri asa, dan ciri khas. Tradisi ini mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, kasih sayang, saling membantu, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan perwujudan dan dari persatuan dan kesatuan. Oke, berarti pasal 1 ayat 1 ya. Negara Indonesia berdasarkan negara kesatuan yang bernegara. Lanjut, silakan. Pasal 4 rakyat yang dipimpin oleh sifat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewarganegaraan. Sejak dahulu, masyarakat sudah menyelesaikan persoalan melalui musyawarah atau biasa disebut BUMN. Sebagai wujud kepedulian lokal, mereka mendampingi prinsip musyawarah mufakat dan menghargai pendapat orang lain, nggak kelola, pengajaran, biasanya ini mencerminkan pengalaman nilai demokratis sesuai sila 4 dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam berbagai skala keluarga, desa, hingga adat masyarakat Sunda menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tradisi Sunda yang sesuai dengan sila 4 ayat 2
Bunyi pasalnya apa ya? Keempat bunyi pasalnya Yang berkaitan? Sebenarnya belum kita lakukan. Kekurangannya di situ ya, dan tidak sesuai pasal 1 ayat 2 karena sila keempat itu apa? Musyawarah, berarti sesuainya dengan pasal yang bagaimana? Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, pendapat, baik lisan dan tulisan itu pasal berapa? Pasal 28. Utarakan saja, ngomong aja pasal 28. Kekurangannya di situ. Oke, lanjut. sekarang sila kelima, keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Sunda. Tradisi rereogan, yaitu bekerja bersama di ladang atau saat panen, memperlihatkan semangat gotong royong dan pemerataan kerja. Pembagian hasil dan pengelolaan sumber daya seperti air dan lahan pertanian dilakukan secara adil. Budaya ini mencerminkan penerapan sila kelima dan selaras dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang memenuhi standar kemanusiaan. Masyarakat Sunda menjunjung tinggi prinsip kesejahteraan bersama dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Kan dalam setiap pengerjaan proyek pasti ada kendala, terus juga pasti ada hambatan. Nah, menurut kalian tantangan dalam mengerjakan proyek ini tuh apa? Khususnya PKN pendidikan madrasah. Pembagian tugasnya kurang apa? Pembagian tugasnya kurang rata. Terus PKN paling banyak apa yang kalau dibagi dari pasalnya. Oke. Nanti diperbaiki ya, kerjasamanya diperbaiki lagi. Kita kasih semangat lagi. Dipersilakan kembali lanjut kelompok 9. Berapa cuma 2? Tradisi itu Yang bawah. Perkenalan dulu kita itu. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 9 Belkom Picture. Perkenalkan saya Mikalo, absen 29. Dan saya Jason. Satu anggota lagi yang tidak dapat hadir karena sedang AFK. Pertama-tama, yaitu sila pertama itu Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Sunda memiliki beragam tradisi dan upacara keagamaan yang masih dilestarikan. Mencakup upacara yang berkaitan dengan siklus hidup, pertanian, dan peringatan keagamaan yang berakulturasi dengan Islam. Contoh-contoh tradisi keagamaan masyarakat Sunda adalah saya tahu upacara rasa cukup atas hasil panen. Biasanya dilaksanakan pada tanggal 22 bulan terakhir kalender Sunda. Sebagai ungkapan terima kasih atas suka duka di bidang pertanian. Unggahan tradisi menjelang bulan Ramadan untuk menyambut bulan suci. Biasanya dilakukan dengan makan bersama dan silaturahmi. Makanan itu contoh-contoh pada agama masyarakat Sunda, yaitu singkapan atau mitami. Upacara adat ini dilakukan pada usia kehamilan 7 bulan sebagai wujud syukur dan permohonan keselamatan untuk ibu dan bayi.
ayat 2, yaitu menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pasal ini menegakkan hak setiap individu untuk memilih agama dan menjalankan ajaran agamanya tanpa paksaan atau diskriminasi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat Sunda dalam mengamalkan sila kedua Pancasila, manusia yang adil dan beradab menunjukkan perilaku yang menghargai dan menghormati sesama serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, mereka menjunjung tinggi prinsip siliasa, siliasi, siliasu, yang berarti saling mengasah, saling mengasihi, dan saling membimbing. Selain itu, masyarakat Sunda juga dikenal dengan sikap gotong royong dan tegar rasa yang kuat, serta menjauhi perilaku semena-mena terhadap orang lain. Pasal yang berkaitan dengan sila kedua, yaitu pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Tiap-tiap keluarga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menegaskan hak setiap warga untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, yang merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, menetapkan pentingnya persatuan utuhan bangsa tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau antar golongan. Masyarakat Sunda memiliki tradisi dan yang luhur secara kuat mencerminkan semangat persatuan ini. Contoh masyarakat Sunda berkaitan dengan sila tiga, yaitu adalah upacara adat seperti sentong, syukuran panen, unggahan, makan bersama sumur Ramadan, dan Nazaruan, yaitu saling berbagi makanan saat Ramadan. Semuanya mempererat hubungan sosial dan memperkuat persatuan. Pasal yang berkaitan dengan sila ketiga yaitu pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menyatakan dasar dari kesatuan wilayah Indonesia. Oke, bagus sekali. Lanjut. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh, masyarakat Sunda yang berkaitan dengan sila keempat, mereka mengutamakan musyawarah remuk jukung dalam menyelesaikan masalah, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan serta gotong royong. Selain itu, masyarakat Sunda juga menghargai perbedaan pendapat. Masyarakat Sunda dikenal dengan sikap saling menghargai, termasuk dalam perbedaan pendapat. Mereka menyadari bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Pasal yang berkaitan dengan sila keempat, pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD atau Undang-Undang Dasar. Oke, lanjut. Sila kelima yaitu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Sunda memiliki banyak contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi keadilan dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa contohnya adalah sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta saling menghormati dan menghargai sesama. Segi hubungan atau sikap gotong royong masyarakat Sunda contohnya adalah kerja bakti, membersihkan lingkungan, membangun fasilitas umum, membantu tetangga yang sedang kesusahan, musyawarah dan pengambilan keputusan desa. Contoh pasalnya adalah pasal 28A ayat 1, yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oke. Dari sini mungkin ada yang ingin tanyakan. Ini kelompok 9 ya? Iya, tadi sila keempat. Sila keempat. Itu katanya kan kalian mereka mengutamakan musyawarah dan menyelesaikan masalah gitu. Dalam program cukup itu apakah bahasa Sundanya atau apa ya? Tradisi sendiri gitu kan? Bisa dijelasin?
Yang ini kolaborasinya dengan IPS. Oke, langsung dijawab. Oke, jadi itu untuk Joko itu adalah pecahan benda, tapi kita kurang tahu cara menjelaskan. Jadi rembuk jukung itu termasuk salah satu tradisi masyarakat Sunda. Itu juga salah satu misalnya masyarakat lain itu cerita tahu rembuk jukung, nah itu jadi salah satunya. Karena tradisi masyarakat Sunda banyak dan kita nggak hafal satu-satunya, kita kurang bisa menjelaskan apa itu rembuk jukung. Jadi kami kurang tahu penjelasannya. Oke, yang lainnya mungkin mau menambahkan? Oke, saya membantu menjawab ya. Untuk rembuk jukung itu nama lain atau nama Sunda dari musyawarah. Ya, jadi istilah musyawarah di Sunda namanya rembuk jukung. Kalau di Jawa itu namanya rembuk desa. Rembuk jukung atau rembuk kampung sama. Coba bantu menjawab. Oke, ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Kasih semangat dong buat yang di depan. Oke, terima kasih untuk kelompok 9. Dipersilakan lanjut ke kelompok yang terakhir, kelompok 10. Ini kelompok yang sangat fenomenal. Silakan di depan. Aduh, ini bahaya. Selamat pagi, Bu Edi dan teman-teman. Hari ini saya ingin mempresentasikan proyek 1 PPKN bertema generasi digital yang cerdas dan berguna. Nah, nama saya Ricci, nama saya Martin. Nama saya Cina, nama saya Michaela. Ini paling beda ya, pengambil bola. Tidak ada yang sama. Silakan lanjut. Yuk, naik. Ya, satu sederhana dan mana esa. Kedua, nilai keimanan dan ketakwaan dijaga melalui tradisi keagamaan seperti kejadian kampung, tahlilan, dan selamatan desa. Namun modernisasi mulai bergeser kebiasaan ini. Banyak anak muda lebih memilih bermain lawai atau nongkrong daripada mengikuti kegiatan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup modern yang cenderung Materialistik. dapat mengurangi waktu untuk beribadah dan berinteraksi dalam kegiatan spiritual bersama warga. Jora, tradisi gotong royong seperti rewang saat hajatan atau kerja bakti membangun rumah masih ada, tapi mulai berkurang karena ada orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing atau memakai jasa berbayar. Modernisasi seharusnya tidak menghilangkan kebiasaan saling membantu ini, karena menjadi wujud kepedulian dan rasa kemanusiaan. Tradisi sedekah ini di desa-desa Blora biasanya menyatukan warga tanpa memandang latar belakang. Namun budaya konsumtif dan gaya hidup modern kadang membuat anak muda lebih fokus pada hiburan pribadi daripada ikut kegiatan desa. Menjaga tradisi ini penting untuk berarah tersebut. Sila keempat, kebijaksanaan yang dimiliki menunjukkan kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewarganegaraan. Di tingkat desa, musyawarah warga atau
kesenjangan pilihan antara petani kecil dan pengusaha besar. Pemerataan akses modal dan pelatihan usaha dapat menjadi cara untuk mewujudkan keadilan sosial. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Lebih teliti lagi karena pasalnya belum. Ya, di sini pasalnya yang lebih vital karena kita mengaitkan tradisi yang ada dalam suatu masyarakat daerah dengan pasal yang berlaku. Nah, di sini juga masih ada yang sifatnya umum, seperti gotong royong, kemudian memiliki potensi kayu jati itu umumnya. Saya minta itu tradisi yang masukkan. Ya, next time lebih diperbaiki lagi. Lupa dimasukin kok Lupa dimasukin, tapi nilainya sudah masuk. Gimana? Abi. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan kembali. Silakan. Terima kasih atas proyek yang sudah kalian buat. Semuanya bagus-bagus, cuman masih ada yang belum teliti seperti sila yang salah, kemudian pasal yang belum dimasukin, kemudian tradisi yang masih sifatnya umum. Tapi semuanya pada dasarnya itu baik, bagus ya. Lebih ditingkatkan lagi, profesional, kerjasama antar tim itu lebih ditingkatkan lagi. Ya, untuk selanjutnya nih kira-kira kesulitan apa sih yang kalian hadapi pada saat membuat proyek PKN ini? Adakah yang bisa nunjuk jari? Karena kalau masyarakat daerah kita tidak membatasi. Ada yang sama masyarakat Sunda Jawa Barat, ada yang sama Bali. Ya, Grace? Kalau kesulitan di kelompok kami, menurut kami itu tuh karena kami tuh baru pertama kali bikin artikel, jadi pasti banyak revisi. Kami nggak ngerti cara bikin pendahuluan, isinya, kesimpulannya. Tapi karena ada bantuan contoh dari ibu, terus kita juga ada konsultasi, jadi semuanya selesai. Cuman emang banyak revisi aja karena masih Banyak yang perlu diperjuangkan ya, berjuang sekali apalagi kerjasama dengan tim itu perlu ya. Ada debat-debat yang sedikit itu hal biasa, tapi jangan sampai keterusan berantem. Ada lagi tantangan yang dihadapi mungkin dari kelompok yang sangat fenomenal ini. Terima kasih. Karena kesibukan ya. Betul. Sibuk. Sehingga bertemu dengan satu tim sulit. Mungkin dari Mikaela ingin berkomentar tantangan yang dihadapi satu tim apa? Pada saat rekaman? Gak usah sih kita aja. Untuk yang lainnya bagaimana? Leodi? Ini kan masing-masing silanya harus ada tradisinya masing-masing. Iya. Nah, awalnya kita bingung kan, gara-gara walaupun satu daerah itu tradisinya ada banyak, kita kan butuh tradisi yang spesifik. Nah itu dia sulitnya, cari Google aja nggak bisa, kita harus cari spesifik. Kita satu kayak langsung cari lagi. Apalagi waktu itu waktunya nggak sebentar, jadi kita nggak sebenarnya ada. Sebenarnya waktu itu tapi sebenarnya cuma masalah. Jadi agak susah gitu lah kayaknya. Tapi akhirnya berhasil juga kan? Ya berarti. Iya, karena kan memang durasi dari proyek itu 4 minggu. Benar atau tidak? Pengerjaan. Nah, kalau untuk tradisi-tradisi disesuaikan aja. Kalau sila pertama itu hubungannya tradisi antar ketuhanan. Hubungan manusia dengan Tuhan itu bagaimana? Kalian tahu, ucapan syukur dan sebagainya. Kemanusiaan, ciri asli, ciri asal itu kalau Sunda. Ya, kalau misalnya di Jogja itu katakanlah kita ada yang namanya tokoh dalam berbahasa. Tapi itu khas. Kemudian kalau untuk sila ketiga persatuan itu kerjasama. Yang kerjasama tradisi yang ada hubungannya dengan kerjasama apa? Oh di Bali itu pembuatan ogoh-ogoh bersama-sama tanpa memandang agama membuat ogoh-ogoh seperti itu. Kemudian kalau keempat kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti hubungannya dengan musyawarah. Kalau musyawarah itu seperti rapat, rembuk desa, rembuk kampung, rembuk jukung seperti itu. Kemudian kelima keadilan hubungannya dengan gotong royong. Ya, selain gotong royong dengan kerja keras, kerja bersama. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita refleksi nih. Silakan membentuk kelompok 4 orang
Ya tidak usah jauh-jauh karena teman kita bisa depan bisa belakang. Silakan kembalikan badan 4 orang saja. Ayo silakan. Ditunjukin
Ini capek lah, gara-gara ini apa ini? Iya. Terus satu lagi namanya kayak gimana ya? Ekspresi yang kalian rasakan ya, ada capek karena 1 bulan ya, 4 minggu ya. Yang ini bukan betul ibu merasakan sendiri. Yang ini ibu nggak bisa makan, saya itu masakan. Beda juga ini kayak harus ini macam Saya pusing. iya ibu harus merasakan sendiri. Oke, kemudian baru apa yang didapat? Kita belajar tradisi dan Jadi pengen ke sana? sekarang kalau Oke, sip. Kita ke sana ya. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok. Ini saya penasaran nih sama kelompok yang ada 5. Ekspresinya bagaimana ya? Mari. Yang pertama kita senang bu, karena kita jadi bersama-sama bu. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah makan capek bu. Jadi kita Karena rekamannya malam-malam ya. iya, dalam malam bu. Nah, yang ketiga tuh kita tidak apa ya bu? Apa ini? Sedih apa itu pak? Oh ya, ada sebagian sedihnya bu. Sedihnya tuh dapat kelompoknya sebagai bahagia. Kayak mana ya bu? Coba di sini. Oke, ayo. Harusnya jumpa apa ya bu? Ada ya? Oke, lanjut. Ya, yang keempat tuh muka senyum lagi bu. Bukan kenapa nih? Mereka kita bersenyum dulu. Karena kalau senang dari mereka. Yang kelima tuh suka marah lagi sebelum gini. Itu kalau makan tuh artinya tidak apa nih mungkin. Itu kayak senang bahagia senang banget tuh sampai. Jadi semua nyampur aduk ya. Ada senang, ada pusing, ada sedih, Iya begitu lah. Ada apa kalau ada capek juga. Iya. Nah, misalnya kalau di Jawa itu adalah TNI ibu. Kalau sih kasih tahu ibu biasanya. Kalau bisa TNI harus sih. Ya. Saya itu jadi itu karena kita bukan lagi kan bu sangat kan bu. Kami itu harus mulai cek kayak di dulu itu saya itu bisa percaya diri. Nah itu yang hal yang kita dapat itu kita semakin tahu kota dan tradisi lainnya dari kota apa dari daerah lain bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompoknya Maverick dan sebelah sana. Ucap buat kita semua ya. Proyek kalian berhasil dengan baik. Kita tepuk tangan buat kita semua. Ya. Untuk segala capek karena ngerjain malam hari, kemudian kita presentasi malam hari, ngerjainnya 4 minggu, itu semua sudah membuahkan hasil dengan nilai yang baik. Saran dari saya, next time ya, untuk kelompok yang jarang sekali konsultasi, jangan pernah takut untuk konsultasi. Ya, walaupun kalian harus tetap ruang guru itu nggak masalah. Ya, ucap buat kita semua, semoga di proyek berikutnya kita mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Ya, kalian lebih excited lagi dalam mengerjakan. Oke, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Silakan dipersiapkan kembali, kursinya dibalikin dulu, dirapikan lagi. Dirapikan lagi kursinya. Ini belum. Oke, kemudian bukunya dimasukkan lagi, sampahnya dibuang dulu. Ya. Ini malah masih gunting-gunting. Sudah dibuang dulu. Buang, itu sampah buang. Ya, sudah ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Next time kita mulai lagi dengan proyek kedua. Kali ini pendidikan Pancasila tidak berkolaborasi ya. Pendidikan Pancasila sendirian ya. Bentuknya saya yakin kalian sudah lebih mudah. Karena bentuknya tidak artikel lagi. Ya, dipersiapkan saja lebih mudah. Pengerjaannya, kerjasamanya saya harapkan lebih alat lagi. Oke, disiapkan. Siap.